Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar yang berbahagia, izinkan saya Bambang Kusen Almari menyampaikan sedikit pengetahuan yang berkaitan dengan warisan ajaran para leluhur kita yang mulia. Apa yang saya sampaikan nanti bukan hasil rekaan saya, melainkan tafsir saya atas kitab yang sedang kita kaji. Apabila ada kebenaran di dalamnya, sungguh itu atas karunia Allah semata. Dan bila terdapat kesalahan di dalamnya, itu karena kebodohan saya dalam menafsirkannya. Dan saya mohon maaf untuk itu. Selamat mendengarkan. Ringkasan Serat Sasono Sunu bagian 3. Nasihat ke-8. Berkaitan dengan tata krama menerima tamu. Orang selain keluarga yang datang ke rumah kita dibagi menjadi 2. Kerabat dan tetangga yang sudah akrab, maka diperlakukan sebagai setengah tamu. Terhadap mereka kita menghormat seperti layaknya tamu, tetapi dengan tidak memaksakan kemampuan diri dalam menjamu. Berikan jamuan sekadarnya, sesuai yang ada pada diri kita. Bila tidak ada, jangan mengada-adakan. Namun dalam sikap harus tetap baik dan menghormat. Lain lagi daripada tamu yang datang, ada kalanya tidak mengenal waktu dan keperluan tuan rumah. Terhadap mereka kita boleh memutuskan menerima atau tidak. Bila kita ada keperluan lain yang lebih penting dan tamu itu juga tidak ada keperluan yang penting pula, misalnya hanya ingin mengobrol atau keperluan yang tidak jelas, kita boleh menolak mereka. Tentu saja dengan sikap yang baik dan diberi pengertian secara sopan. Namun bila tamu itu berasal dari tempat yang jauh atau ada keperluan yang mendesak, maka wajib bagi kita untuk menerima. Terhadap tamu jauh, maka wajib pula kita sediakan jamuan dan tempat yang layak. Bila kita sedang tidak ada, bila perlu berhutang atau mencari pinjaman untuk menjamu mereka. Bila tamu kita kebetulan seorang pembesar atau pejabat yang berkedudukan lebih tinggi dari kita, maka sang tamu harus disambut dengan segala hormat. Sikap kita dijaga agar tidak lancang. Duduk dan berdiri kita sesuai tata krama. Bila tamu tersebut tidak pulang, kita harus mengantar dengan hormat sebagaimana ketika datang. Sikap tersebut juga harus kita tunjukkan bila yang bertamu seorang ulama atau seorang tua. Kemudian bila yang bertamu itu seorang fakir yang datang untuk meminta-minta, maka terimalah dengan baik. Bila engkau punya sesuatu yang dapat diberikan, segera berikanlah. Bila tidak, berilah tempo dan katakan dengan perkataan yang baik dan tidak menyinggung perasaannya. Bila tamu yang datang adalah seorang utusan dari saudara, pejabat atau pembesar negeri, maka terimalah dengan hormat sebagaimana hormat kita kepada orang yang menyuruhnya. Terimalah seolah-olah yang datang adalah orang yang mengutus itu sendiri. Dan jangan sampai mengatakan perkataan yang kurang baik kepada utusan, karena dia hanya sekedar menjalankan amanat. Nasihat ke-9. Berkaitan dengan tata krama berbicara. Dalam berbicara, jangan asal berucap. Yang pertama, singkirilah ucapan bernada
mengagungkan diri, yakni takabur, ujub, riya, dan sum'ah. Arti takabur adalah menyombongkan diri, menganggap diri besar melampaui sesama, pongah dan merasa paling mampu. Arti riya artinya mencari pujian dari sesama manusia. Setiap kebaikannya diperlihatkan dan dikatakan kepada semua orang. Ujub artinya sengaja membuat takjub orang lain, sengaja memamerkan kelebihan agar dikagumi orang banyak. Sum'ah artinya berbuat agar didengar oleh orang lain, suka pamer agar viral, meski yang dipamerkan bukan hal baik. Pendek kata, agar dia masyhur. Larangan kedua berkaitan dengan tata krama bicara, yakni jangan berucap bengis, berkata-kata kasar, ucapan yang mengumbar amarah. Ketiga, hindari membicarakan hal-hal buruk yang terjadi pada orang lain. Larangan keempat, jangan berkata bohong. Berkata bohong dapat membuat hati menjadi gelap. Ibarat seperti rumah yang tidak ada pelitanya. Apa yang bisa engkau lakukan di dalamnya? Hidupmu akan tamat jika berbohong. Kelima, jagalah lisanmu dari ucapan mencela orang lain. Keenam, jagalah lisanmu dari ucapan tanpa guna, bersenda gurau, mengumpat, atau ucapan melantur tanpa guna. Ketujuh, jangan berucap sembrono. Artinya ucapan yang tidak sungguh-sungguh atau sifatnya coba-coba. Itu merusak ketenangan dan membuat merosot kewibawaanmu. Masih berkaitan dengan tata krama bicara. Jika engkau bermusyawarat dengan para kerabat yang lebih tua, janganlah engkau mendahului menyatakan pikiranmu. Bila mereka merasa mentok dan perlu pendapatmu, barulah engkau urun rembuk. Dan tetap harus dengan perkataan yang sopan dan tidak memaksakan pendapat. Biarkan para tetua yang memutuskan pendapat akhir. Bila sedang musyawarah dengan orang lain yang bukan kerabat, yang kebetulan lebih berpangkat atau lebih tua, tetap pakailah cara yang sopan. Namun pendapat orang lain tidak terlalu mengikat sebagaimana pendapat para kerabat. Selalu awas dan pakailah pendapat yang baik. Jika pendapat orang lain buruk, tinggalkanlah. Dan jika berada di dalam ruang rapat, jangan menyembunyikan pendapat. Lalu ketika pertemuan telah bubar, baru engkau menyatakan pendapatmu, serta mencela hasil keputusan rapat. Perilaku seperti ini sungguh tidak tahu diri. Berlanjut ke nasihat ke-10. Ingatlah bila engkau tercipta sebagai orang besar atau orang kecil, pakailah tata krama yang sesuai. Bila tercipta sebagai orang kecil, janganlah mengeluh. Misalnya jika engkau mendapat kedudukan hanya sebagai bekal desa, tetap pakailah tata krama yang sesuai dengan keadaanmu. Yang rajin dalam menjalankan tugas mengelola tanah pertanian yang menjadi kuasamu. Jika tanaman sudah menghasilkan, laporkan kepada pejabat yang menguasai tanah tersebut dan ambillah bagianmu secara jujur. Jangan berwatak menelantarkan pekerjaan. Laksanakan sebagai sebentuk pengabdian yang tulus dengan berpedoman kepada dua hal, satoto dan satuhu. Satoto artinya mampu menata pekerjaan dengan baik. Bila menjadi seorang bekal desa yang tugasnya mengelola tanah, maka harus disiapkan peralatan bertani, tenaga kerja, dan jatah makanan untuk mereka. Jangan lupa dirikan masjid atau langgar sebagai sarana peribadatan dan mengelola kewajiban agama seperti zakat dan fitrah. Bila perlu, mengangkat pembantu untuk kelancaran tugas-tugas tersebut. Adapun arti satuhu adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan
adat yang sudah menjadi kebiasaan di desa, terutama aturan-aturan yang berlaku secara adat bagi para penggarap tanah. Juga dirikanlah salat Jumat. Bila pedesaan wilayahmu orang-orangnya rajin ibadah, sungguh akan jauh dari perbuatan jahat, seperti judi, mabuk, madat, dan perkara durhaka lainnya. Dan bila tercipta sebagai abdi kerajaan yang rajin menghadap ke keraton, bila belum mendapat tanah, jangan menunjukkan sikap tamak. Bila belum berjasa, tentu engkau tidak boleh meminta hak mendapat tanah. Mengabdilah dengan tulus dan sungguh-sungguh lahir dan batin. Jika engkau sudah mendapat kedudukan dan tanah garapan, atau dengan kata lain sudah menjadi priyayi, pakailah 4 watak. Pertama, watak priyayi. Kedua, watak santri. Ketiga, watak saudagar. Dan keempat, watak petani. Arti watak priyayi adalah bertata krama atau memakai unggah-ungguh, tidak bertindak sewenang-wenang dan suka berderma. Watak santri artinya hati suci dan memperbanyak syukur kepada Allah. Watak saudagar artinya penuh perhitungan dalam sembarang pekerjaan, rajin dan telaten dalam bertindak. Watak petani artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaan. Kalau engkau tercipta sebagai bupati, maka ketahuilah bupati sifatnya seperti raja di negerinya. Pandanglah semua hal memakai ukuran nista, madya, dan utama. Hal-hal yang nista singkirkanlah. Tugas menjadi bupati itu berat, berkaitan dengan unggul dan rendahnya wilayah. Jangan terlena mengenyam kemuliaan. Jangan sampai jatuh dalam laku nista. Nasihat ke-11 berkaitan dengan pasang surut kehidupan. Waspadalah pada penyebab kedudukanmu turun dan keberuntungan menyingkir darimu. Semua itu bisa terjadi karena sikap tamak, menginginkan hal yang lebih dari kadar kedudukanmu. Bila hati sudah dikuasai nafsu tamak, tak urung derajatmu turun dan anugerah menyingkir. Maka pada setiap kedudukanmu, syukurilah apa yang menjadi hakmu. Misalnya, keinginanmu memiliki pusaka, lalu ada seorang bawahanmu memiliki keris yang bagus, lalu engkau minta. Dia sungkan atau takut sehingga terpaksa memberikan. Yang demikian itu akan membuat derajatmu turun. Lebih baik jika engkau mengupayakan pusaka batin, yakni keyakinan kepada Tuhan. Seperti kisah Kanjeng Sunan Giri ketika diserang pasukan Mojopahit. Kanjeng Sunan saat itu sedang menulis dengan pena. Ketika pasukan Mojopahit menyerang, seketika pena berubah menjadi keris dapur Kalam Munyeng yang meluncur mengubrak-abrik pasukan Mojopahit. Itulah kelebihan pusaka batin. Dan terhadap anugerah yang berupa kedudukan atau apapun yang ada padamu, jagalah agar lestari. Caranya dengan tetap ingat dan waspada. Jangan sampai terjerumus kepada perbuatan tak terpuji. Jangan sampai terbujuk oleh bisikan iblis. Nasihat ke-12 berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada dunia luar. Pada suatu masa yang disebut masa Kali Sengoro dan Kali Yuga, banyak terjadi perubahan di dunia. Ada peristiwa besar yang mengubah peta politik dan kekuasaan, serta menentukan nasib manusia. Dunia ini ibarat rumah yang sangat besar. Peristiwa yang terjadi pada satu bagian rumah akan berpengaruh pada bagian rumah yang lain. Ada satu peristiwa yang dapat dijadikan contoh, yakni ketika terjadi Perang Kacino di Betawi. Peristiwa yang terjadi di negeri yang jauh itu ternyata merembet sampai ke Kartosuro.
membuat keraton porak-poranda dan akhirnya memicu perubahan berkelanjutan dan berakibat pecahnya negeri menjadi dua bagian. Agar terhindar dari malapetaka akibat perubahan yang terjadi di dunia, maka hendaknya selalu waspada dan mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai terlena. Upayakan agar terus-menerus belajar agar tidak tergilas roda perubahan. Mungkin perubahan itu akan mempengaruhi cara hidup dan cara mencari sandang pangan. Maka kita harus mau terus meningkatkan kemampuan sesuai tuntutan zaman. Memang berat menjadi manusia utama dan sulit untuk mencapainya. Para ulama dan pendeta yang sudah melakukan pelatihan diri, hatinya sudah seluas samudera. Tidak akan kaget oleh perubahan yang akan terjadi. Kita senantiasa harus selalu mengikuti jalan mereka. Para pendengar yang budiman, demikian garis besar isi serat Sasono Sunu. Semoga kami diberi kemudahan untuk melanjutkan ke pembahasan secara mendalam pada lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.